Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Husna, NIM 20042291, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai upaya pemberdayaan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Poin yang pertama yaitu masyarakat miskin. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi di mana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar. Golongan masyarakat miskin. Yang pertama, kemiskinan natural, sama pengertiannya dengan kemiskinan turun-temurun, disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi suatu komunitas sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Yang kedua yaitu kemiskinan kultural, adalah suatu kondisi miskin yang dihadapi komunitas disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini, dan dikembangkan dalam suatu masyarakat yang menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu kemiskinan struktural, merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dibangun oleh manusia. Faktor-faktor tersebut muncul karena dibangun dan dikondisikan oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada satu sisi. Lalu, upaya pemberdayaan masyarakat miskin yaitu pemberdayaan masyarakat ini banyak contoh yang dibuat oleh pemerintah, yaitu dengan kewirausahaan di bidang ekonomi. Pemberdayaan ini merupakan upaya yang dilakukan masyarakat dengan dukungan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin di desa khususnya. Selanjutnya, cara memberdayakan masyarakat untuk memperbaiki ekonominya yaitu dengan pemberdayaan kewirausahaan. Menurut saya, di kewirausahaan ini adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dunia nyata. Kewirausahaan ini sangat cocok untuk memberdayakan masyarakat karena masyarakat dituntut untuk berpikir, berusaha, dan menuangkan ide-ide untuk berwirausaha. Pemberdayaan harus ada contoh yang dilakukan. Contoh pemberdayaan masyarakat dalam berwirausaha adalah membangun sektor-sektor UKM yang kreatif dan produktif. Yang kedua, membuat lahan pertanian yang produktif atau menciptakan alat pertanian. Yang ketiga, menggalakkan masyarakat desa untuk berani membuka bisnis tanpa takut kerugian. Poin yang kedua yaitu adalah petani. Secara umum, pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Petani juga mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba untuk kepentingan manusia. Upaya untuk pemberdayaan petani. Yang pertama, penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya pemberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Yang kelima, mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antara kelompok tani dengan pihak lain. Poin yang ketiga adalah nelayan. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja, menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolam, maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun laut. Upaya untuk pemberdayaan nelayan yaitu masyarakat pesisir diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki. Para pengolah mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar global. Kadin mendorong dan bersinergi dengan pemerintah terkhusus di sektor kelautan dan perikanan untuk bersama-sama nelayan mewujudkan program-program pro nelayan. Sejumlah program unggulan dan relasi program-program pro nelayan seperti pembangunan tol laut, infrastruktur perikanan yang melibatkan nelayan. Keterlibatan nelayan secara langsung dalam membangun infrastruktur yang merupakan sebuah upaya membangun trust dan memberdayakan masyarakat nelayan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraannya. Selanjutnya, upaya pemberdayaan perempuan. Tujuan program pemberdayaan perempuan adalah yang pertama untuk meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan.
sebagai partisipasi aktif atau subjek agar tidak sekadar menjadi objek pembangunan seperti yang telah terjadi selama ini. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri. Yang keempat, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokasi sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. Strategi pemberdayaan perempuan. Yang pertama, tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju ke perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Yang kedua, tahap transformasi, kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Yang ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Indikator pemberdayaan perempuan. Yang pertama, adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin. Yang kedua, adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka. Yang ketiga, meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi sehingga dengan demikian perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karir sebagai halnya laki-laki. 4. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan pemerintahan. Yang kelima, peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.